Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Mata Kuliah Training and Development, kali ini kami akan mempraktikkan melalui video modul pelatihan yang telah kami rancang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Garini Rafif Adiningrum, NIM 082. Saya Zulfana Arifah, tim 100. Perkenalkan, saya Muhammad Syahdan, tim 78. Dan perkenalkan, saya Suraya Najwa, NIM 081. Oke teman-teman, di sini aku Garini Rafif Adiningrum selaku trainer pertama yang akan memimpin sesi pelatihan kali ini nih. Nah, nantinya kita akan punya 3 sesi dan setiap sesinya itu mungkin akan dipimpin atau diambil alih oleh trainer yang berbeda. Nah, pelatihan kita kali ini itu bertemakan stress management dan mindfulness. Kenapa sih kita mengangkat tema pelatihan stress management and mindfulness? Karena nggak bisa dipungkiri bahwasannya lingkungan kerja itu bisa kasih tekanan atau pressure yang bikin karyawannya stres, dan kalau stres itu tidak dikelola dengan baik atau tidak dimanajemen dengan baik, maka tentunya itu akan bisa mengganggu performa kita di tempat kerja. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kayaknya kita ice breaking dulu deh, supaya pikirannya jadi fresh dan siap untuk mengikuti sesi pelatihan sampai sesi itu berakhir. Nah, untuk ice breakingnya, aku punya namanya permainan bola emosi, teman-teman. Jadi bola emosi itu, di sini aku punya satu bola. Nah, nanti aku akan lempar bola ini ke salah satu dari teman-teman yang menangkap ataupun yang terkena bola itu, silahkan sebutkan nama dan perasaan yang sedang dirasakan saat ini. Mau itu marah, atau mungkin lagi sedih, atau mungkin justru lagi bahagia, lagi senang, atau mungkin lagi ngerasa capek. Boleh banget teman-teman di-share. Nanti yang kena bola, jadi bola ini akan aku lempar, yang kena bola ataupun menangkap bola, silahkan sesuai template ya, sebutkan nama dan perasaannya yang sedang dirasakan saat ini. Nah, oke, kita udah selesai nih ice breaking-nya. Kita main bola emosi ya, teman-teman tadi. Jadi kita udah saling mengenal satu sama lain, nggak cuma nama, tapi kita juga tahu nih perasaan satu sama lain tuh gimana sih, apa yang sedang dirasain gitu kan. Nah, selanjutnya aku pengen memancing nih tentang sebuah topik. Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak apa itu stres kerja? Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, boleh banget. Ada nggak yang kira-kira mau berbagi pengalaman nih? Boleh diceritain pengalaman stresnya di tempat kerja. Nah, setelah kita mendengarkan cerita salah satu teman kita tentang stres kerja nih, kita sudah mulai ada gambaran kan bahwasannya stres di tempat kerja itu bukanlah sesuatu hal yang bisa disepelekan gitu saja. Bisa sesuai cerita dari salah satu teman itu bahwasannya stres di tempat kerja itu sangat mengganggu ya. Itu sangat mempengaruhi performa dan kinerja kita di tempat kerja, bisa bikin kita jadi nggak mood, kemudian pikiran kita jadi berantakan dan lain sebagainya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya nih, sebenarnya stres itu apa sih? Nah, mungkin itu akan disampaikan oleh trainer kita selanjutnya nih. Jadi sesi aku di sini cukup sampai di sini ya. Untuk pemaparan materi dan evaluasi bisa disampaikan oleh trainer selanjutnya, yaitu rekan saya. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Di sini aku Suraya Najwa, sebagai trainer 2 akan melanjutkan sesi selanjutnya dari rekan saya sebelumnya. Nah, tadi kan udah dipantik ya dengan apa sih stres kerja itu sama rekan saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemaparan materi tentang stres kerja itu sendiri. Nah, jadi stres kerja itu adalah reaksi berbahaya yang dimiliki oleh individu terhadap tekanan dan tuntutan yang tidak semestinya dibebankan kepada mereka di lingkungan kerja. Nah, stres kerja itu juga dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi disfungsi yang diatribusikan atau diakibatkan oleh lingkungan kerja yang menekan gitu. Nah, stres ini itu juga bisa muncul ketika ada tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan juga kebutuhan karyawan. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih kalau stres kerja itu ternyata dibagi menjadi 2. Jadi ada yang namanya eustress dan distress. Nah, apa sih bedanya eustress dan distress? Jadi kalau eustress itu stres yang positif. Jadi stres ini, situasi yang menekan ini itu mampu memberikan motivasi kepada individu supaya individu itu tuh bisa bisa berkembang gitu lah. Nah, terus yang kedua itu ada distress. Nah, distress ini lebih masuk ke stres yang negatif. Nah, di sini stres yang negatif itu yang dimaksud adalah stres yang menyebabkan kecemasan atau penurunan kerja. Nah,
Tadi kan udah dijelasin tentang apa itu stres kerja dan juga apa jenis-jenis dari stres ada dua, eustress dan distress. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja itu. Nah, jadi di sini saya punya lembar kerja yang akan dibagikan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini tugas teman-teman sekalian itu mengisi lembar kerja tersebut. Nah, di lembar kerja tersebut itu sudah berisi tentang apa namanya jenis-jenis apa ya berbagai macam faktor-faktor yang menyebabkan stres. Nah, sekarang coba teman-teman apa namanya identifikasikan lagi kira-kira penyebab stres teman-teman di selama di tempat kerja itu apa aja sih gitu. Mungkin kalau ada yang tidak sesuai dengan apa namanya yang di lembar kerja bisa dituliskan kira-kira apa sih penyebab stresnya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan udah pengertian stres kerja, terus ada jenis-jenis stres kerja, kemudian ada juga faktor-faktornya, dan teman-teman juga sudah mengidentifikasi kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stres kerja teman-teman. Nah, yang terakhir sekarang ada dampaknya. Nah, jadi dampak dari stres kerja sendiri itu ada dua, dibagi dua. Yang pertama itu ada dampak bagi individu, yaitu bagi teman-teman sendiri, dan juga ada bagi organisasi atau lingkungan tempat kerja teman-teman. Nah, yang pertama itu bagi individu, dampak stres kerja yang bisa dilihat itu ada penurunan kesehatan fisik dan mental, ketidakpuasan kerja, ataupun burnout. Nah, kalau bagi lingkungan tempat kerja teman-teman sendiri, itu dampaknya bisa berupa penurunan produktivitas, peningkatan absensi, dan turnover karyawan. Oke, setelah pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, sekarang saya ingin teman-teman apa ya mengerjakan lembar kerja tentang stres yang dibagikan oleh rekan-rekan saya. Nah, di lembar kerja ini tugas teman-teman adalah merefleksikan apa saja yang menjadi faktor penyebab stres, terus perasaan ketika stres itu bagaimana, dan juga apa yang dilakukan teman-teman ketika stres tersebut. Oke, setelah selesai refleksi ini, berakhir juga sisi dari saya. Yang selanjutnya nanti sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan masuk sesi kedua, yaitu adalah manajemen stres. Nah, apa sih manajemen stres itu? Manajemen stres bisa juga kita ambil dari dua bahasa, yaitu manajemen dan stres. Nah, manajemen stres itu bagaimana cara kita bisa mengelola stres. Nah, teman-teman pernah stres gak sih kalau lagi kerja? Ya kan? Pernah gak? Pernah gak? Pernah. Oke. Nah, hari ini kita akan latihan bagaimana cara supaya kita memanajemen stres. Oke, kita masuk ke slide 2. Nah, dalam manajemen stres, ada yang namanya stres karena pekerjaan, karena masalah di rumah, karena pekerjaannya banyak, atau mungkin belum dikasih gaji, atau dikasih uang buat nyelesain kerjaannya. Nah, itu semua bisa memicu stres. Tapi bagaimana kita bisa mengelola stres itu akan datang? Nah, cara mengelola stres itu disebut juga dengan coping stress. Coping stress itu ada dua loh, ada coping stress sama bagaimana kita bisa melihat stres itu. Nah, aku mau tanya dulu deh. Misalkan nih contoh, ada dua orang. Nah, yang satu ini kalau stres, dia sering minum minuman keras. Nah, yang satu lagi kalau stres, dia itu sering olahraga. Nah, kira-kira hal mana sih yang bagus itu? Dua. Betul sekali. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat stres itu adalah bagaimana ketika kita bisa melihat hal-hal yang amat sangat positif. So, sekarang kita mau latihan ya. Oke. Ini adalah satu kertas. Nah, boleh dong satu murid ke depan. Oke. Nah, sekarang silahkan tulis apa yang membuat kalau stres kamu biasanya ngapain?
Nah, boleh diceritakan apa sih kalau kamu stres? Kalau lagi stres biasanya Enggak, ngapain? Mbak. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, nah itu adalah salah satu contohnya ya teman-teman. Masih banyak sekali cara untuk bisa supaya kita nggak stres. Bisa dengan hobi, bisa dengan hal-hal yang membuat kita senang, contohnya menonton, ataupun salah satu contoh yang tadi peserta ini adalah melukis. So, buat teman-teman semua, bisa yuk untuk nggak stres caranya apa? Caranya supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Karena hal yang lebih bermakna bisa membuat kita bahagia. So, sekian dari aku. Terima kasih. Bye-bye. Oke teman-teman, saya Zulfa Nur Arifah selaku trainer keempat akan melanjutkan sesi yang ketiga. Kita akan melanjutkan sesi ketiga dengan aktivitas pertama yang bernama kaca spion pikiran. Oke teman-teman, sejak bangun pagi hingga sekarang, berapa kali pikiran teman-teman benar-benar hadir di sini? Sekarang, teman-teman tuliskan 3 hal yang mengganggu pikiran teman-teman hari ini pada kertas yang sudah saya sediakan. Oke teman-teman, hal tersebut adalah bisa dinamakan mind wandering atau kondisi ketika pikiran teman-teman bisa beralih dari tugas utama ke pemikiran lain yang tidak terkait, seringkali tanpa disadari. Nah, hal tersebut bisa diatasi dengan mindfulness. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi mindfulness atau kesadaran penuh. Jadi mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika kita memberikan perhatian secara sengaja pada saat ini dan tanpa menghakimi terhadap pengalaman yang muncul. Lalu manfaatnya itu sangat luar biasa, terutama di tempat kerja. Mindfulness dapat mengurangi stres dan juga kecemasan, meningkatkan fokus dan juga konsentrasi, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, meningkatkan regulasi emosi, dan bahkan meningkatkan profesionalisme kita. Oke, itu sesi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh trainer selanjutnya, rekan saya. Box breathing adalah teknik yang sangat mudah diingat karena polanya seperti kotak, yaitu 4, 4, 4, dan 4. Kita akan melakukan 4 tahapan, masing-masing selama 4 detik. Polanya seperti berikut. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Kemudian tahan napas selama 4 detik. Hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 4 detik. Kemudian tahan napas kosong, tidak ada udara masuk atau keluar selama 4 detik. Pola ini akan membantu menenangkan sistem saraf dan membawa Anda ke momen saat ini. Tujuan adalah agar Anda dapat mengalami langsung latihan mindfulness secara sederhana yang bisa dipraktikkan secara langsung, secara mandiri di tempat kerja Anda. Mari kita mulai. Ambil posisi duduk yang nyaman, punggung tegak, namun rileks. Jika nyaman, pejamkan mata Anda. Siap? Kita mulai sekarang. Tarik napas. 1, 2, 3, 4. Tahan napas. 1, 2, 3, 4. Hembuskan napas. 1, 2, 3, 4. Tahan kosong. 1, 2, 3, 4. Perlahan buka kembali mata Anda. Sadari apa yang Anda rasakan setelah latihan singkat ini. Oke, bagian berikutnya adalah refleksi dan aplikasi di tempat kerja. Setelah merasakan praktik ini, mari kita renungkan. Saya akan membagikan lembar kerja ini. Pikirkan dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kapan saya sibuk dan cemas? Kapan saya paling sibuk dan cemas? Apa kebiasaan kecil yang bisa saya ubah? Dan rutinitas kerja mana yang bisa menjadikan latihan mindfulness? Ini akan membantu Anda mengidentifikasi momen dalam rutinitas kerja di mana Anda bisa melatih mindfulness. Baik, pada bagian terakhir, untuk menutup sesi ini, mari kita buat komitmen pribadi. Di kertas kecil, tuliskan, saya akan coba latihan box breathing saat titik-titik atau praktik mindfulness yang lain yang Anda pilih.
Ingat afirmasi ini. Jika kamu tidak bisa mengatur jam kerjamu, kamu masih bisa mengatur satu nafasmu. Sebuah langkah kecil, namun dampaknya besar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Teruslah menjadi pribadi yang lebih mindful di PT Season Agatha.